من جودك دنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنط من زلتي عظمى إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa al-kitaba wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghman katsiran wa sa'a. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما. اللهم صل وسلم وبارك على خير الورى سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وذكرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وذريته ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد، معاشر المسلمين, para alim, para tokoh, bapak, sesepuh demi sepuh, mendengar sekalian di rumah yang berbahagia. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita masih diberi oleh Allah kekuatan, keinginan untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, khususnya ta'lim di Masjid At-Taqwa Al. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang telah ditumpahkan oleh para alim, para asatidz, para muallim menjadi ilmu yang bermanfaat. Masyarakat
musliman al-ahya minhum wal amwat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita belajar tentang hijrah. Hijrah diambil dari mustaqil Nabi Hajar. Hajar muhajir, muhajirun sifatnya. Sehingga muhajir yang mengikuti Rasul dihimpun menjadi muhajirin, sahabat muhajir. Ambil dari surat An-Nisa ayat 100. Wa man yuhajir, secara umum rupanya hijrah itu ada dua. Hijrah Rasul khusus, pindahnya Rasul dari Mekah menuju Madinah. Lalu Rasul berkota kebetulan kembali Mekah yang namanya Fathu Makkah. Hijrah yang kedua adalah untuk umum, sehingga sebelumnya wa man yuhajir, siapa saja muhajir yang mempunyai niat untuk hijrah fisabilillah, di jalan Allah. Jadi siapa yang hijrah di jalan Allah, jawabnya yajib fil ardi murawaman kasira wasa. Yajib, maka akan menemukan fil ardi, di atas bumi, murawaman kasira, kenikmatan-kenikmatan yang banyak, kebaikan-kebaikan yang banyak, kelebihan-kelebihan yang banyak, kuasa dan keluasan. Jadi kesimpulannya, siapa yang hijrah di jalan Allah, maka Allah akan memberikan kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak, keluasan dan dakwah. Terima kasih. Saya ulang. Wa man yuhajir, dan barang siapa man isim syarat, sehingga musyarat bainal muannas wal mudzakkar, siapa saja, baik itu laki-laki maupun perempuan, muhajir fi'il mudhari yang sedang hijrah di jalan Allah, fisabilillah, jawabnya man yajib, maka akan menemukan fil ardi, di atas bumi ini, murawaman itu nikmat yang sangat banyak, tawati dengan kafiran yang sangat banyak, kuasaan dan kekuasaan. Paman harus membaiki, dan barang siapa yang mengeluarkan dirinya membaiki dari tempat tinggal yang baik. Jadi ada baitul, itu rumah, ada darun juga rumah, ada maskanun juga rumah, ada kosrul juga rumah,
semuanya sama-sama memahami motifnya yang berbeda. Kalau baik bahasa hati itu kebaikan itu tempat untuk mengingat namanya baik. Baitullah, Baitullah, rumah Allah, dari tempat persinggahan yang sangat luas. Itu Baitullah. Sifatnya muhajirun hijrah ilallahi, tujuannya kepada Allah, Rasulihi dan utusannya. Jadi hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Maka Nabi kita Muhammad SAW bersabda, yang sifatnya adalah la hijrah ba'dal fath. Tidak ada hijrah sesudah kota Mekah direbut kembali oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Walakinnal hijrah minal dzulumati ilal nur. Akan tetapi hijrah yang sesungguhnya dan yang umum adalah hijrah dari kegelapan menuju ke terang benderang, dari maksiat menuju ke taat. Itu hijrah yang sebenarnya. Hijrah Rasul dipenuhi dengan mukjizat-mukjizat, keajaiban-keajaiban. Di antaranya adalah sebelum Rasul hijrah, Rasul dikepung oleh tentara Quraisy, orang kafir, mau dipenggal leher
itulah keajaiban di antara hijrah Rasul. Sebelumnya saja sudah kalah bahasanya. Baru Rasul mampir ke rumah sahabat Abu Bakar mengajak hijrah. Maka langsunglah bersama sahabat Abu Bakar hijrah. Setelah siang ternyata tentara-tentara yang jaga itu tidak menemukan Rasul keluar. Maka dipaksalah keluar Rasul, dibuka. Ternyata yang ada di tempat itu Rasul adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Itu kehebatan. Bisa dikatakan mukjizat. Lalu Rasul bersama sahabat Abu Bakar jalan. Tidak lama kemudian tentara-tentara yang jaga tersebut mencari jejak Rasul. Pindah kemana, keluar kemana, karena kasihan. Maka Rasul bersama sahabat Abu Bakar sebagai lazimnya manusia, adalah ingin istirahat dalam kelelahan. Maka masuklah sahabat Abu Bakar dan Nabi kita Muhammad SAW di gua yang namanya Gua Sur. Baru tentara-tentara yang jaga tersebut mengejar. Ternyata juga ada keajaiban yang sangat luar biasa. Semua puluh darah mengelilingi Gua Sur tersebut sambil bertelur. Maka setiap tentara mau dekat Gua Sur, puluh darah terbang. Maka sampai sekarang puluh darah di Makkah Mukarramah itu tidak boleh dibunuh dan tidak boleh diambil. Semuanya rata sebagai perumpamaan. Puluh darah yang di Mekah sebagai perumpamaan bahwa orang-orang ahli surga itu usianya sama rata. Nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar. Seperti puluh darah. Ketika kita kemukan bahwa jagung atau kacang hijau atau makanan-makanan buruk pasti langsung diambil, walaupun kacang hijau atau jagung itu di tangan kita. Itu kondisi situasi yang ada di Mekah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man yakhruj min baitihi muhajiran. Muhajir itu satuan dari muhajirin. Muhajirin ila Allah, yang mempunyai motif hijrah ila Allah, tujuannya hanya mengikuti Allah dan Rasulnya. Thumma yudrikuhul maut, thumma tidak pakai wawu, tapi pakai thumma, harus berafin yang tadi. Kemudian di
hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keajaiban terakhir pada saat Rasul selamat dari kepungan tentara di Kufur sampai sahabat Abu Bakar sendiri merasa khawatir karena Kufur itu kondisinya kelihatan dari jalan banyak lubang-lubang bisa dipantau dari jalan. Ternyata Abu Bakar itu melihat tentara-tentara banyak. Akhirnya sahabat Abu Bakar mengkhawatirkan Rasul kalau ketangkap. Maka sahabat Abu Bakar minta izin pada Rasul, "Ista'adini ya Rasul, aku minta izin ya Rasul, aku saja tak keluar, biar aku yang menjadi sasaran mereka." Rasul lari aja supaya Rasul selamat. Saking khawatirnya sahabat Abu Bakar terhadap Rasul, maka turunlah wahyu, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan khawatir, jangan takut, bahwa innallaha, sesungguhnya Allah itu ma'ana, bersama kita. Ini sehingga dijadikan ilmu hikmah. Jika bapak ibu merasa takut dan ketakutan, maka bacalah innallaha ma'ana. Innallaha, sesungguhnya Allah itu ma'ana, bersama kita. Sehingga rasa takut apapun dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut ulama ahli hikmah, diambil doa. Jadi la tahzan, innallaha ma'ana. Itu yang bisa diambil. Baru Rasul jalan hampir di pertengahan jalan, menurut kisah merasa kehausan, carilah minuman. Kebetulan di pinggir jalan ada ibu-ibu orang Yahudi jualan. Diambililah ibu-ibu. Setelah ditanya, nggak ada minuman, adanya adalah kambing kurus yang sudah diperas susunya. Rasul minta pinjam kambingnya mau diperas. Dijawab oleh ibu-ibu, "Sudah seharian saya peras, nggak keluar. Cobalah, barangkali bisa keluar." Dipeganglah kambing yang kurus itu oleh Rasul. Ternyata diperas oleh Rasul, keluar air susunya deras sampai bagilah, sampai diminum orang 3 lebih. Bahkan ada yang mengatakan 1 ember, saking derasnya susu kambing yang diperas oleh Rasul. Itu di antara mukjizat atau keajaiban-keajaiban yang lain. Di situ karena ada ucapan
sahabat Abu Bakar. 5 tersebut buktinya Zulmatu cinta pada dunia itu termasuk kegelapan. Fasirotna ada penerangnya adalah takwa. Ternyata takwa itu sangat luar biasa. Ya, minggu kemarin kita jelaskan sampai suaranya habis. Takwa. Takwa itu sangat luar biasa. Bahkan di setiap khutbah Jumat itu menjadi rukun khutbah yang sangat fundamental. Itu takwa. Siapa khotib tidak menyampaikan amar takwa, maka khutbahnya tidak sah. Jika khutbahnya tidak sah, maka Jumatannya harus diada karena sholat itu penerangan sahabat Abu Bakar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hijrah itu ada yang khusus. Rasul tidak bisa diikuti, tidak bisa ditiru.